Semoga kita semua mendapati keberkahan yang disebut dengan barokah. Itu ziyadatul khair wa dawamuhu. Jadi orang yang bisa mendapatkan kebaikan, dan kebaikan itu bisa menempel terus secara istiqomah, maka orang itu umurnya, hidupnya penuh dengan barokah. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rajabu syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahrul ummati. Jadi Rajab itu bulannya Gusti Allah. Sya'ban itu bulannya Kanjeng. Ramadan itu khusus teruntuk umatnya Kanjeng Nabi. Wa qala ba'dul hukama anna rajaba lil istighfari minad dunubi wa sya'bana li islahil qalbi minal uyuni wa ramadhana li tanwiril qulubi wa lailatal qadri li taqarrubi ilallahi ta'ala. Jadi sifatnya Gusti Allah yang paling istimewa ini adalah zat yang maha pengampun. Jadi jangan putus asa. Jangan merasa banyak dosanya, banyak kekeliruannya. Meskipun dosanya besar, tapi ampunannya Gusti Allah itu jauh lebih. Sifat yang sangat istimewa yaitu ampunan. Bagi siapapun yang memohon ampun kepada Gusti Allah, ini diampuni. Nah, bagian dari pengampunan, bulan pengampunan ini dibuka mulai bulan Rajab. Karena apa? Rajab ini syahrullahi, bulan, yaitu bulannya Gusti Allah. Sungguhnya annar rajaba lil istighfari minad dunubi. Bulan Rajab ini adalah bulan ampunan dari segala dosa. Wa sya'bana li islahil qalbi minal uyuni. Bulan Sya'ban itu bulan di mana untuk memperbagus hati dari berbagai macam cacat, penyakit hati. Wa Ramadan, sementara bulan Ramadan ini litanwiril qulubi, yaitu bulan yang bisa membersihkan, mensucikan hati. Wa lailatul qadri, dan malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang digunakan untuk litaqarrubi ilallah, yaitu untuk taqarrub kepada Gusti Allah. Malam ini saya menyampaikan bahwa pengajiannya berjudul Pasowanan Langit. Jadi pasowanan langit ini sowan, ntar aja habis. Jualnya aja habis ke Gusti Allah, Ini berbagai macam alasan-alasan atau sebab-sebab yang perlu kita pahami, bahwa sebelum Rasulullah menjalankan atau diperjalankan Isra dan Mi'raj, ini juga dikenal dengan Amul Huzn, yaitu tahun apa? Duka. Tahun apa? Tahun duka cita. Karena pamannya Abu Thalib, istrinya Siti Khadijah ini meninggal dalam waktu yang berdekatan. Kemudian setelah beberapa hari dari ditinggal istri beliau Siti Khadijah, kemudian Rasulullah hijrah ke Taif. Nyampe di Taif tidak diterima, malah dihajar, diusir, dilempari batu sampai berdarah-darah. Sehingga masa itu Rasulullah dalam kondisi kalau gayanya orang sekarang itu galau, ngebleng, ya. Buntu pikirannya Rasulullah. Karena yang mendukung dalam dakwah pamannya, istrinya saat itu meninggal, wafat. Dakwah ke Taif ditolak, diusir. Jadi Rasulullah sempat buntu pikirannya. Seandainya
Jalan itu seakan-akan sempoyongan di pinggir jurang. Nah, disinilah dalam masa-masa Rasulullah mempunyai kesedihan yang sangat mendalam, pikiran yang buntu. Kalau bahasa diumpamakan, tidak nemu jalan lagi kecuali satu, yaitu jalan pasrah kepada Gusti Allah. Sehingga prinsip saat Rasulullah mengalami tahun-tahun duka, tahun-tahun kesedihan, maka pedoman prinsip yang dipakai oleh Rasulullah yaitu wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana wa nasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Jadi wa ma lana alla natawakkal, mengapa kami ini tidak akan bertawakal ala Allah kepada Gusti Allah? Wa qad hadana, sungguh Allah ini telah menunjukkan kepada kami subulana, sebuah jalan. Wal nasbiranna, sungguh kami ini merasa sabar ala ma adaitumuna, atas gangguan-gangguan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka, gangguan-gangguan oleh orang yang kafir. Jadi berjuang begitu. Pandangan-pandangan yang dianggap baik ini belum tentu diterima baik oleh orang. Kalau tidak pasrah kepada Gusti Allah, buyar. Ini yang digunakan oleh Rasulullah. Gangguan-gangguan dalam dakwah, kesedihan-kesedihan yang menghalangi dari hal-hal apapun. Padahal Rasulullah ini mengajak sesuatu hal yang sangat damai, sangat luar biasa, sangat menenteramkan. Tapi alama adaitumuna, diganggu, gimana caranya rusak, diganggu gimana supaya gagal, diganggu supaya tidak bisa melakukan dakwah-dakwah, diganggu agar supaya tidak bisa menyampaikan agama tauhid, agama Islam. Sehingga prinsip Rasulullah wa 'alallahi, dan itu tetap bagi Allah, fal yatawakkalul mutawakkilun, yaitu pasrahnya orang-orang yang berserah diri. Dari sinilah Rasulullah kemudian diberi hadiah, diajak bertamasya, yang disebut dengan Isra Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul. Maha suci Gusti Allah yang telah memperjalankan Rasulullah pada waktu malam, yaitu minal masjidil haram, dimulai dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, sampai masjidil aqsa, Baitul Muqaddas, atau yang dikenal dengan masjid yang ada di Palestina itu. Diperjalankan kemudian Mi'raj sampai ke langit. Nah, inilah yang disebut dengan pasowanan agung. Jadi ada salah satu cerita dari salah seorang ulama ahli hukama. Ulama ahli hukama. Terjadinya Isra ini antara langit dan bumi ini saling berdebat. Langit sama bumi ini berdebat. Langit ngomong, "Hei bumi, kamu sama saya ini masih istimewa saya." Katanya langit. Bumi tidak mau kalah, jawab. Katanya siapa? Lebih istimewa saya. Saya loh ada gunung, ada laut, ada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ada hewan, ada makhluk-makhluk, semua bermacam-macam makhluk. Jelas lebih istimewa saya. Langit tidak mau kalah juga, tetap istimewa saya, bumi. Karena di langit tempat saya ini ada surga, ada neraka, ada aras, ada kursi.
Semuanya ada di saya semua. Surga neraka, yang tempat yang indah-indah, dan tempat berkumpulnya para malaikat yang semuanya membaca tasbih kepada Gusti Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Gusti Allah. Kamu di bumi itu banyak manusia yang ingkar, yang tidak mau diatur, yang tidak beriman banyak. Jelas istimewa saya, katanya langit. Karena si bumi itu bingung, tidak nemu jawaban, merasa dipojokkan oleh langit. Si bumi ini mengeluarkan jurus pamungkas, tetap tidak bisa. Langit masih istimewa saya. Masih ngelawan ini, sudah kalah ini. Tetap istimewa saya. Apa yang kamu sebutkan barusan, semua isinya yang ada di langit sana, tetap masih istimewa saya. Meskipun di bumi ini banyak orang-orang yang tidak beriman, banyak orang-orang yang bermaksiat, banyak orang-orang yang berdosa, tetap istimewa saya. Karena saya, tempat bumi ini ada makhluk istimewa yang karenanya diciptakan seluruh jagat raya ini, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung mas akekep langit tak bisa jawab. Tak bisa mas. Ya sebut asmana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langit langsung agregus kepi, nangis kepi. Tidak bisa menyombongkan, tidak bisa mengagungkan. Tidak ada istimewa apapun di langit itu. Karena di bumi ada makhluk istimewa, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya si langit cemburu, karena tidak bisa ditempati orang yang istimewa seperti Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya matur kepada Gusti Allah, ya Allah, meskipun hanya semalam, saya pengen disewani, pengen ditempati, pengen disinggahi, pengen dilewati makhluk mulia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya Gusti Allah memerintah malaikat Jibril untuk ke surga, ngambil kendaraan yang disebut dengan turun ke langit untuk jemput sang makhluk mulia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya sowan Kanjeng Nabi, sowan ke langit. Nah ini baru buka buku sekarang, barusan mukadimah. Yang megang buku boleh disimak, tidak dibaca semua. Jadi peristiwa yang disebut dengan Isra dan Mi'raj, selain menunjukkan tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga mengandung hikmah yang sangat besar yang dapat menguji kekuatan iman seseorang. Jadi Kanjeng Nabi Isra kemudian Mi'raj, dapat oleh-oleh yang namanya apa? Sholat 5 waktu. Apa saja? Tidak usah. Itu sholat itu sudah terhimpun dalam namanya Islam. Islam itu kalau diperpanjang Islam, I-nya itu Isya, S-nya L-nya luhur atau duhur. Karena waktu duhur itu waktu di mana matahari itu ada di tengah-tengah ketinggian. Luhur itu maknanya tinggi. Kemudian A-nya asyar, M-nya maghrib. Jadi orang Islam ini harus melakukan isya subuh, duhur, asar, maghrib. Kalau cuma isya tok sama subuh berarti Kalau cuma asar sama maghrib, Agama apa? Nggak bisa. Yang sholat asar di maghrib lain aja. Musolat Islam disebut dong agamanya tidak sempurna. Islam yang sempurna yang pertama kemarin sudah dibahas di bulan kemarin, yaitu mempunyai jimat yang namanya jimat kalimah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua disebut
Islam jika mau mendirikan sholat isya, subuh, luhur, asar dan maghrib. Nah, ini saya lanjut nanti tentang filosofi dan lain sebagainya, nanti dibaca sendiri. Karena oleh-oleh dari Rasulullah, oleh-oleh Rasulullah dari Mi'raj ini berupa sholat 5 waktu, maka kita sebagai umat Islam ini diberi pepeling, pengingat untuk selalu menjalankan sholat 5 waktu. Ayo dilanjut dulu lagu pepeling tentang sholat, agar supaya kita semua diberi keikhlasan atau diberi kesempatan selalu dalam kondisi apapun untuk menjalankan perintah yang wajib, yaitu sholat 5 waktu. Malam pitu likur aja ngalor resik malam tanggal 17 Rajab. Malam Isra Mi'raj Nabi Eki Kak Dinto malam Isra Mi'raj Gusti Kanjeng Nabi linampahaken pangeran wektu Kak Dinto Gusti Kanjeng Nabi pamalampa sareng Gusti Pangeran sowaning ngarsanipun waktu Kak Dinto Gusti Kanjeng Nabi pamalampa sareng Gusti Pangeran miyos aja bis deka ajunan epon Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampiti ta'arupi nampani tebu engki Kak Dinto, nampani tebu engki Kak Dinto papakon epon Gusti Allah. Salat 5 waktu kang Tebueki Kak Dinto papakon epon Gusti Allah arupa agi kewajiban ngalampaaki salat silemang bekto sekak di maka ento papakon kewajiban salat silemang bekto seekutu ejalani sareng umat agama Islam. Semoga pepilih gak iring gamelan condong tresno poryogo sumangga.
pas Isra nih